Selamat pagi teman-temannya Velin. Sebelum mulai, seperti biasa, tolong jangan skip iklan ya untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Aku mau bilang kalau background suaranya nggak kedengaran. Karena sepanjang siang, paman aku nyalain lagu di speaker. Takutnya kena copyright hak cipta di YouTube dan videonya ke-ban. Hari ini kami senang banget karena ada pegawai dari bank yang memesan 30 roti yang akan dikirim ke kota kecil sebelum jam makan siang. Jadi aku buru-buru harus memanggang roti dari jam 8 pagi. Karena pengiriman ke desa seberang bisa memakan waktu 2 jam dengan mobil. Jadi harus bekerja ekstra cepat hari ini. Sebelum mulai, aku makan dulu biar gak pingsan. Ama tadi ke pasar dan membeli gado-gado di depan pasar. Duh, aku kangen banget makan pecel. Dari 2 hari yang lalu, aku bilang ke Ama buat beli pecel. Dan hari ini dikabulkan. Yeay! Ya, meskipun rasanya gak mirip, tapi paling tidak mengobati rindu makan pecel di kota. Banyak yang nanya, kenapa tidak membuat roti selai Srikaya lagi, Kak? Jawabannya karena kurang laku di sini. Padahal roti Srikaya enak loh. Dulu waktu di kota kalau ada kerja pagi, pasti sarapannya roti pakai selai Srikaya botolan. Resep selai Srikaya enak dan murah sudah ada di YouTube aku ya, tinggal di recook aja. Menurut aku juga, selai Srikaya kurang bertahan lama di dalam roti karena resepnya mengandung santan. Jadi deh, setiap harinya kami hanya berjualan roti selai coklat, selai blueberry, dan strawberry. Biar gak bosen gitu pelanggan makan selai coklat terus. Buat yang belum tahu, desa kami ini dekat dengan pantai. Bisa dibilang di daerah bawah. Makanya sinar matahari pagi seperti siang. Dan malam juga panasnya seperti siang. Pokoknya luar biasa lah. Jadi jangan kaget. Kok cahaya mataharinya seperti siang padahal masih pagi? Di desa kami, jam 6 malam masih terlihat seperti sore. Jadi waktu malam lebih singkat. Keuntungannya tinggal di desa kami. Jemuran pasti cepat kering. Cocok sebenarnya buat buka usaha laundryan. Tapi sayang, masyarakat di desa semuanya pada mandiri. Kalau bisa lebih baik tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang bisa dikerjakan sendiri. Sampai detik ini, desa kami segersang itu dan belum turun hujan. Hujan itu sesuatu yang kami anggap anugerah di sini. Kalau turun hujan, berarti perairan di sawah bisa lancar, tanaman menjadi subur, dan hasil panen meningkat. Tapi lucu ya, dulu di kota aku paling benci hujan, karena mau kemana-mana jadi sulit. Ingat betul dulu waktu mau berangkat kerja pakai kereta. Semua orang di sana berharap hujan tidak turun di hari itu, karena merepotkan. Baju, celana, sepatu, dan tas itu bisa basah semua. Belum lagi PR, bawa payung kemana-mana. Jadi bisa disimpulkan kalau manusia itu tidak pernah puas. Ketika Tuhan mengirimkan hujan, mereka minta panas. Dan juga sebaliknya. Tapi dari situ aku tahu, berkat atau musibah itu nilainya setara. Hati yang lapang akan menerima berkat sekecil apapun itu dengan nikmat. Beda dengan si tamak. 100 ekor sapi di kebun bagi mereka juga belum cukup. Nilai ukur rasa syukur itu dari dalam hati sendiri. Sekecil apapun anugerahnya, kalau rasa syukur itu ada, sudah pasti hati sangat bahagia. Makanya, kadang Tuhan itu menguji hati manusia. Kalau kita sebagai manusia diberikan kado sederhana dari Tuhan dan senangnya luar biasa, Tuhan pasti kasih kado yang lebih besar di kemudian hari. Nah beda nih, kalau kalian tidak suka kado pemberian Tuhan, bisa-bisa Tuhan marah loh dan kapok mau ngasih kado lagi. Hari ini full masak-masak di dapur. Ada ikan goreng yang sebelumnya direndam air asam agar tidak amis. Ini sih makanan wajib di rumah kami. Selain murah, juga nikmat. Ada cumi yang dimasak saus padang ala-ala. Please, jangan tanya resepnya apa, karena namanya juga ala-ala.
Jadi ceritanya, kemarin Ama nanya ke aku suka makan cumi nggak? Dan jelas aku jawab, cumi makanan yang paling aku suka di seluruh dunia, nomor 2 setelah udang. Karena kemarin uang dari YouTube sudah cair, Ama beli cumi deh di pasar untuk kami makan. Ingat ya teman-teman, kami di sini hidup sederhana. Yang penting bahagia aja. Kalau tolak ukur kebahagiaan kalian uang, maka kalian harus lihat kehidupan kami di sini yang selalu tersenyum tanpa kemewahan. Jadi, kalau ada yang bilang bahagia itu harus mewah dan banyak uang, kalian salah. Keluarga kami adalah bukti nyata bahwa sederhana juga membawa senyum. Ngomong-ngomong, kemarin ada saudara yang membawa 4 kaki sapi untuk Ama. Ya, auto dimasak dong, jadi gulai kikil kesukaan satu orang di rumah, kecuali aku. Buat yang belum pernah mengolah kaki sapi, sebenarnya lumayan menguras tenaga. Beneran deh, lebih baik beli sendiri daripada bikin. Hanya karena kami sudah dikasih, ya harus dimasak. Masa dibuang? Harus disyukuri dong. Kaki-kaki sapi yang sudah dibersihkan bulunya bisa dibakar di atas kompor sampai mengeluarkan aroma wangi. Tahap ini sebenarnya tidak diperlukan, karena banyak sekali resep kikil yang tidak perlu proses pembakaran seperti ini. Tapi supaya aromanya lebih keluar, maka kaki sapi harus dibakar. Yang lucu dari kegiatan hari ini, aku tuh nggak tahu cara mengganti pisau Carter. Nah, seperti biasa, Felin adalah orang yang harus serba bisa. Orang yang harus bisa segalanya. Jadi aku coba membongkar mesin putar Carter sampai rusak. Ama yang melihat tingkah cucu yang sok tahu, akhirnya turun tangan. Ada kali 20 menit, kita tuh bingung gimana cara mengganti pisau Carter. Sampai di poin dimana ya udahlah, dipakai aja Carternya. Yang penting sudah terpasang aja pisaunya. Keluarga kami memang tidak sempurna. Banyak kesalahan di kanan kiri yang selalu dianggap sebagai lucu-lucuan. Seperti pertengkaran antara aku dan Ama, aku dan adikku, itu mah udah biasa. Yang penting setelah bertengkar, ya hatinya jangan keras, melembut seiring waktu. Nanti mulai memaklumi dan memaafkan. Ya udah, balik lagi ke kaki sapi yang sudah dibakar dan dibersihkan sisa-sisa bulu halus yang menempel dengan Carter. Sekarang kaki akan dipresto sampai matang. Harus dipresto kalau mau empuk, jangan hanya direbus aja. Kalau masalah bumbu-bumbu halus, kita tidak bisa kasih detail ya, karena semua bumbu kami dibuat sesuai porsi untuk makan besar. Pokoknya pakai bumbu gulai aja udah mantap. Buat ibu-ibu yang gak punya waktu bikin bumbu dari nol, bisa kok beli bumbu jadi. Meskipun rasanya tidak akan seenak bikin sendiri, tapi yang penting dimasak dengan cinta. Asik. Ngaruh loh itu beneran. Masakan yang dimasak dengan cinta, mau seburuk rupa apapun pasti tetap enak. Karena kuncinya bukan di bumbu, alat dapur, atau keterampilan memasak. Tapi waktu, tenaga, usaha yang tidak ternilai, itu yang membuat makanan biasa menjadi luar biasa. Jadi jangan kaget kalau masakan ibu, nenek, ayah, atau orang-orang di rumah rasanya itu kayak enak banget. Jadi kangen deh sama masakan rumahan. Gak berhenti masak kikil, hari ini Bibi membeli kerang di pasar untuk direbus dan dimakan kosongan begitu. Fix sih, hari ini tema makanannya kolesterol tinggi. Semua jenis seafood sampai kikil pun ada. Terakhir tinggal mengeluh, badan sakit dan minum obat. Ama aku paling susah dibilangin masalah diet. Banyak dari kalian yang menyarankan Ama untuk diet dan menurunkan berat badan agar sakit lututnya bisa sembuh. Duh, jangan harap Ama mau dengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri pokoknya. Pita suara aku mau putus cuma nyuruh Ama buat jaga pola makan. Karena beliau dari zaman dulu terbiasa makan enak. Bukan berarti Ama dimanja kedua orang tuanya ya.
Tapi memang dari kakek nenek buyut kami itu hobi sekali memasak makanan enak. Itulah cara mereka menyampaikan kasih sayang. Hal tersebut turun ke kami anak dan cucu. Begini-begini kami sangat kritis loh soal rasa makanan. Kurang garam, kurang pala, kelebihan gula, semua kita anak cucu itu bisa menilai. Kan ada ya, orang yang asal makan gitu. Makanan gak enak pun dibilang enak. Tapi keluarga kami tidak begitu. Bahkan cowok-cowok di keluarga kami juga memiliki lidah yang selektif dan kritikal soal rasa. Siang ini kami memasak seko-seko, makanan khas NTT yang tidak akan kalian temui lagi dimanapun. Makanan ini sudah sangat langka, jarang ada yang tahu. Pertama, beras nasi yang sudah direndam semalaman harus dijemur sampai agak kering, lalu digiling sampai berbentuk tepung. Kalau orang zaman dulu, mereka menumbuk manual semua beras sampai halus. Kalau sekarang kan ada mesin giling tepung, jadi tangan gak capek. Tepung beras dicampur dengan kelapa parut semi tua dan disangrai di atas wajan sampai kering dan kecoklatan. Toppingnya bisa pakai gula pasir atau gula merah cincang. Seperti itu aja resepnya. Teksturnya kering, tapi rasanya hampir mirip dengan kue rangin. Ibu-ibu zaman dulu membuat seko-seko sebagai bekal perjalanan anak-anak yang merantau ke kota. Indah ya Indonesia ini. Ternyata banyak loh makanan tradisional yang hampir punah seiring berkembangnya zaman. Padahal rasanya tidak kalah enak dengan makanan modern. Tapi itu tadi, yang sedih adalah hal-hal jadul, ajaran-ajaran hidup orang tua zaman dulu yang sangat kental akan sopan santun dan budaya, lama-kelamaan akan terlupakan dan hilang. Bergeser dengan mereka yang disebut perubahan, gerakan menuju Indonesia yang lebih maju dan modern, yang secara tidak langsung melupakan kami, masyarakat desa yang tidak pernah terlihat di dalam layar. Ya udah, itu aja kegiatan kami hari ini. Cukup slow living meski sibuk. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih sudah mampir hari ini. Besok jangan lupa mampir lagi, main-main ke sini. Anggap saja rumah sendiri. Anggap saja keluarga sendiri.